hutan tropis Kalimantan Selatan adalah anugerah yang menjadi penyangga kehidupan. Dari kawasan pegunungan Meratus hingga bentang daerah aliran sungai yang mengalir menuju dataran rendah, hutan menyimpan fungsi ekologis sekaligus potensi ekonomi bagi masyarakat. Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah bersama masyarakat berupaya memulihkan lahan-lahan kritis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu. Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 3.713.857 hektar, berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan terdapat lahan kritis pada tahun 2013 seluas 641.580 hektar, dan pada tahun 2024 seluas 378.633 hektar. Dalam kurun waktu 11 tahun, terjadi penurunan lahan kritis seluas 262.947 hektar, atau sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik. Rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan melalui berbagai skema, yaitu rehabilitasi daerah aliran sungai, penanaman oleh PBPH, hutan rakyat, dan rehabilitasi hutan pada lokasi perhutanan sosial dengan sumber dana APBD, APBN, VOLU, RED Plus, maupun pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pelaksanaannya tersebar di berbagai bentang pengelolaan, mulai dari kawasan KPH, Tahura Sultan Adam, hingga areal penggunaan lain. Berdasarkan data realisasi yang dihimpun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sejak tahun 2012 hingga tahun 2026, telah dilakukan penanaman seluas 171.237,12 hektar. Luasan tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan dan program yang saling melengkapi sehingga membentuk suatu sistem rehabilitasi yang komprehensif. Program rehabilitasi DAS yang dilaksanakan sejak 2012 hingga 2026 telah mencapai luas 45.344,12 hektar. Penghijauan lingkungan selama periode 2017 sampai 2025 berhasil merealisasikan penanaman seluas 17.773 hektar. Program rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari APBN pada periode 2016 sampai 2025 telah merealisasikan rehabilitasi seluas 14.219 hektar. Program RHL yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017 sampai 2026 telah berhasil merehabilitasi lahan seluas 6.919 hektar. Sementara itu, reklamasi lahan bekas tambang selama tahun 2016 sampai 2025 mencapai luas 13.333 hektar. Dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, program RHL Perhutanan Sosial selama 2018 sampai 2026 telah mencakup luas 2.762 hektar. Program rehabilitasi mangrove selama 2020 sampai 2025 telah mencapai luas 1.341 hektar. Dalam mendukung pembangunan rendah karbon, program VOLU Net-Sink selama periode 2024 sampai 2026 telah merehabilitasi lahan seluas 720 hektar. Program Forest City pada periode 2019 sampai 2024 telah mengembangkan penghijauan seluas 816 hektar. Selain itu, terdapat beberapa program berbasis partisipasi masyarakat, yaitu ASN menanam seluas 401 hektar, industri menanam seluas 303 hektar, serta RHL Red Plus Pola Hutan Rakyat pada tahun 2026 seluas 250 hektar. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya diarahkan untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Potensi HHBK pada kegiatan RHL baik dilaksanakan melalui rehabilitasi DAS, RHL APBD atau hutan rakyat, dan perhutanan sosial. Kalimantan Selatan memiliki potensi HHBK seluas 5.845,29 hektar yang tersebar di beberapa KPH. KPH Tabalong seluas 254,61 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Pasar Batu. KPH Balangan seluas 216,35 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Banjang, Halong, dan Paringin. KPH Hulu Sungai seluas 959,46 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Malilingin, Batu Laki, Balawian, Harakit, Limpasu, Tapuk, Tanah Abang, dan Tandilang. KPH Kayu Tangi seluas 230,45 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Sungai Arfat, Pematang Danau, Baliangin, dan Cempaka.
KPH Tanah Laut seluas 605,40 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Bajuin, Batu Ampar, Sungai Pinang, Sungai Jelai, Damit Hulu, Sungai Bakar, Pamolongan, Pantai Linu, Gunung Melati, Galam, Bingkulu, Benua Raya, Sebuhur, dan Tanjung Dewa. KPH Kusan seluas 330,50 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Sarigadung, Gunung Raya, Mangkalapi, dan Sungai Cuka. KPH Cantung seluas 141,50 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Sepapah, Batangkulur, dan Sidomulyo. KPH Sengayam seluas 21 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Batuah. KPH Pulau Laut Sebuku seluas 273,63 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa Tirawan, Sarangtiung, Gunung Sari, dan Teluk Sirih. Tahura Sultan Adam seluas 2.812,39 hektar memiliki potensi HHBK yang tersebar di sejumlah desa, antara lain Tiwingan Lama, Abirau, Pulau Nyiur, Maniapun, Awang Bangkal Timur, Tiwingan, Rantau Bujur, Tanjung, Kalaan, Artain, Sungai Luar, Mandiangin Timur, Belangian, dan Kiram. Komoditas HHBK yang dikembangkan sangat beragam, meliputi kopi, langsat, matoa, kemiri, alpukat, jengkol, petai, kayu manis, durian, kakao, cempedak, karet, pinang batara, pasak bumi, aren, jambu mete, cengkeh, jagung, bubuk jahe, anyaman purun, empon-empon, dan beras merah. Keragaman komoditas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Kalimantan Selatan tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga memperhatikan potensi lokal, kearifan masyarakat, serta kesesuaian kondisi biofisik setiap wilayah. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan bukan kayu, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas kelompok tani hutan di seluruh wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Dukungan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk masyarakat, sehingga hasil hutan yang sebelumnya dijual sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang meningkatkan pendapatan. Program ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, serta mendorong pemanfaatan hutan yang lebih lestari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Harapan kami ke depannya adalah semakin maju, peningkatan ekonomi semakin juga tambah, dan ini menjadi salah satu cita-cita Sidin, yaitu menjaga alam tapi yang menghasilkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Ibu Kadis, beserta jajarannya. Harapan kami ke depannya produksi kemiri dari Kalimantan Selatan lebih terkenal lagi, dan harapan kami hutan bisa terjaga dan masyarakat bisa sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Rehabilitasi hutan dan lahan, pulihkan hutannya, kembangkan HHBK-nya, sejahterakan masyarakatnya menuju hutan lestari untuk generasi mendatang. Bekerja bersama, merangkul semua.